Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya hidup kita itu kepunyaan Tuhan. Alkitab katakan kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidupku bukan milik aku lagi. Itu sebabnya kita mau hidup dituntun, kita mau hidup diarahkan. Dan yang menuntun dan mengarahkan kita adalah firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo bantu bagikan kembali di akun-akun sosial media kita, sehingga minimal melalui sosial media kita ada banyak umat Tuhan juga boleh dikuatkan, ada banyak umat Tuhan juga imannya boleh diteguhkan. Karena saudaraku, selalu saya bilang bahwa kita gak pernah tahu keadaan orang di luar sana, tetapi ketika kita membagikan kembali renungan singkat yang memberkati kita, kita percaya ada banyak orang juga turut diberkati, turut dikuatkan, dan imannya turut diteguhkan, sehingga kita boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap kasih setiamu, buat setiap kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sungguh tak henti-hentinya anugerahmu selalu nyata atas kami. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu, karena firman-Mu yang membuat kami kuat, firman-Mu yang meneguhkan hati kami, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan dan berjuang seorang diri. Itu sebabnya kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk firman-Mu. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala di padang dan berkata apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut ya. Ingat, berita yang dibawa malaikat kepada gembala-gembala di padang ketika akan menyampaikan kelahiran Kristus, jangan takut. Bukan justru sebaliknya, beritanya membuat takut, penampakannya membuat takut. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, mengerikan ya. Kita bersyukur, malaikat datang kepada malaikat berkata datang kepada gembala-gembala di padang dan berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk apa? Seluruh bangsa. Berita kesukaan besar ini tidak hanya ditujukan kepada orang percaya, orang Kristen, tetapi kesukaan besar ditujukan kepada seluruh bangsa, semua bangsa yang tentunya mau menerima berita itu sebagai kesukaan besar. Apa berita itu? Ayat 11 katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudara, ini adalah berita besar. Ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu hadirnya juru selamat. Itu tentunya buat seluruh umat manusia. Itu sebabnya malaikat katakan kepada gembala-gembala di padang bahwa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tetapi ternyata ada yang menyikapi kesukaan besar ini bukan lagi sebagai kesukaan besar, saudaraku, tetapi kesukaran besar, iya kan? Kesukaran besar, kenapa? Karena menurut orang tersebut, ya kan, dalam hal ini adalah Herodes pada saat itu yang jadi raja, saudara dikasih dalam Tuhan. Wah, ada satu orang raja yang baru lahir, yang dimana ada orang-orang Majus datang untuk menyembahnya. Ini merupakan ancaman bagi Herodes. Ini merupakan kesukaran besar, bukan kesukaan besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang menerima Yesus, kita yang menerima berita kesukaan besar, bukan kesukaran besar, ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan kesukaan kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia butuh Juru Selamat.
Kita sebagai manusia perlu ditolong. Kita sebagai manusia perlu dipegang hidup kita untuk dituntun kepada kebenaran yang pada akhirnya membawa kita masuk dalam kepada hidup yang kekal. Itulah kesukaan besar. Itu sebabnya kesukaan besar itu diperuntukkan bukan hanya satu golongan, tetapi diperuntukkan kepada seluruh bangsa. Ini pesan malaikat kepada gembala-gembala. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Untuk seluruh bangsa. Tetapi biar bagaimanapun ada yang menerima hal itu sebagai kesukaan besar, yaitu gembala-gembala dan juga orang-orang Majus. Tetapi ada juga yang menerima sebagai kesukaran besar, sebuah ancaman, sebuah ketakutan, sebuah kepanikan, yaitu Raja Herodes. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kita diingatkan. Kita mau menjadikan kelahiran Kristus ini sebagai kesukaan besar buat hidup kita. Tatkala kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dipastikan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Atau sebaliknya, ini merupakan kesukaran besar. Capek saya pendeta, saya udah ikut Tuhan Yesus, tetapi kenapa hidup saya semakin susah? Saya udah ikut Tuhan Yesus, tapi kenapa hidup saya makin menderita? Saya udah ikut Tuhan Yesus, kenapa banyak yang fitnah saya? Kenapa banyak yang menghakimi saya? Kenapa banyak yang merugikan hidup saya? Keputusan ada di kita, mau menjadikan berita ini sebagai berita kesukaan besar atau berita ini sebagai berita kesukaran besar dalam kehidupan kita. Semua kembali kepada kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Makanya Alkitab jelas mencatat dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus. Jadi setiap kita yang menerimanya, baik orang yang menerimanya maupun orang yang tidak menerima, semuanya tidak dipaksa, saudara. Itu keputusan, free will, kehendak bebas seseorang. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Oh haleluya, sama-sama bilang sama saya diberi kuasa. Untuk kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, di dalam nama Yesus Kristus. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, pada akhirnya berita ini adalah keputusan kita yang mendengarnya. Engkau mau menerima Yesus, itu keputusanmu. Engkau mau menolak Yesus, itu pun keputusanmu. Engkau mau ikut dia tetap setia sekalipun badai datang silih berganti, itu keputusanmu. Engkau mau mengikut dia dan meninggalkan dia pada akhirnya ketika badai itu datang dalam hidupmu, itu pun keputusanmu. Tetapi berita kesukaan besar ataupun berita kesukaran besar sudah dibentangkan di firman Tuhan atas setiap kita, secara pikiran kita, secara akal sehat, secara hati nurani kita. Kitalah yang memutuskan, saya mau tetap ikut dia, saya mau mendengar berita kesukaan besar itu tetap ada dalam hidup saya sebagai berita sukacita, berita damai sejahtera, atau sebaliknya. Berita itu saya sebut sebagai berita kesukaran besar, bukan lagi berita sukacita tetapi berita duka cita. Itu pun keputusan setiap kita. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap kita manusia butuh juru selamat. Setiap kita manusia gak bisa mendatangi sorga dengan sendirinya. No, kita perlu uluran tangan satu pribadi, yaitu Allah sendiri dari sorganya, untuk memulihkan kita, untuk menyelamatkan kita. Karena dengan apapun manusia tidak akan pernah bisa mencapai sorga. Sorga dalam kekudusannya, manusia penuh dengan dosa. Itu sebabnya kita perlu diselamatkan, kita perlu diangkat. Oleh apa? Kasih karunia yang melayakkan kita. Jadikan berita kelahiran Yesus yang kita kenal sebagai Natal ini sebagai berita kesukaan besar, bukan berita kesukaran besar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab ada satu berita, yaitu kesukaan besar
di mana telah lahir bagi kami juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan kami bersyukur kami hidup di dalamnya, kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau. Kami diberi kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa ya Bapa, biarlah terus dalam kesetiaan kami, dalam kami mengiring Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap terus menyikapi setiap pergumulan, menyikapi setiap tantangan hidup, menyikapi setiap badai kehidupan dengan segala hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami kuat dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka belum mengenal Yesus, mendengarkan renungan hari ini, hamba berdoa biarlah ini juga boleh menjadi berita kesukaan besar bagi mereka. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dan mereka diselamatkan oleh kemurahan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah sembuhkan jika ada dosa di antara hidup mereka. Oleh karena itu mereka sakit, ampuni ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena hanya Engkau yang sanggup mengampuni setiap dosa kami. Pulihkan umat-Mu, pulihkan lawat Allah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat saat yang indah ini, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Berita kesukaan besar atau kesukaran besar itu keputusan kita. Tetapi setiap keputusan kita akan selalu kita bawa sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.